brand awareness ya. Nah, jadi ini pentingnya kita sebagai pelaku usaha memperkenalkan merek kita kepada seluruh konsumen sehingga mereka selalu ingat, selalu mau beli. Akhirnya mereka menjadi loyal customer, pembeli yang setia. Ya, tiap mau makan keripik ingatnya kripto, tiap mau makan donat ingatnya apa gitu ya, merek apa gitu di Bulukumba gitu ya. Jadi makanya ibu bapak harus melakukan kegiatan campaign yang rutin, dan tadi sudah diberikan beberapa masukan terkait juga penggunaan bahasa. Jadi kalau misalnya produknya itu untuk Gen Z, nah jangan sampai bahasa promosinya terlalu formal, karena anak-anak generasi muda itu senangnya membaca ataupun mereka lebih senang ketika diajak berkomunikasi lebih informal. Jadi ini yang mungkin perlu kita pertimbangkan beberapa hal terkait brand awareness. Nah, saya lanjut sedikit lagi terkait dengan ini saya akan memperlihatkan sebuah kasus ya, sebuah kasus yang dulu pada masa-masa pandemi ya. Ini dulu Bumbu Ireng, ini restoran Bumbu Ireng Yusan ya. Dulu mereka ini sangat ramai orang yang datang ke sana makan di restorannya. Namun karena adanya masa pandemi saat itu semua lockdown, tidak ada yang datang ke restoran, akhirnya untuk meningkatkan daya saing usahanya, dia mengubah ini kan terkenal dengan bumbu ireng, bumbu warna hitam, ireng itu hitam gitu ya. Nah, jadi bumbunya itu yang dirubah menjadi sebuah kemasan begini yang bisa dibeli bumbunya saja gitu ya. Yang dulu mungkin orang datang ke sini makan ayam goreng dengan bumbu ireng, orang makan ikan goreng dengan bumbu ireng. Jadi sekarang bumbunya itu dijual untuk meningkatkan daya saing usahanya. Jadi perubahan seperti ini mungkin perlu kita lakukan kalau kita merasa saat ini status usaha kita kok nggak ada peningkatan gitu ya. Harus ada upaya untuk meningkatkan daya saing usaha saya seperti itu. Jadi ini contoh dia melakukan adaptasi pivoting modal bisnis ya. Jadi namanya pivoting ya Bapak dan Ibu, merubah walaupun tetap sama-sama bikin bumbu ireng, tapi mungkin yang awalnya dijual hanya ketika orang datang makan ini sekarang udah bisa dijual di restoran, di minimarket sehingga orang lebih menjangkau ke orang lebih luas begitu ya. Nah, kemudian Ibu Bapak juga harus banyak melakukan promosi melalui media sosial. Silahkan bikin akun usahanya di Facebook dan Instagram. Kalau misalnya Bapak dan Ibu selama ini masih menggunakan akun pribadi untuk mempromosikan usahanya, saran saya buatkan halaman sendiri ya. Meskipun mungkin kita kasih connect. Jadi dikoneksikan dengan ketika misalnya kita promosi di halaman kita, di akun pribadi juga muncul, itu tidak masalah. Yang jelas untuk meyakinkan pembeli bahwa kita punya usaha ini memang standar, berkualitas, berdaya saing, maka dia juga harus punya akun-akun media sosial. Buatkan akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sekarang berkembang dengan TikTok. Ya, jangan nama pribadi ibu yang dipakai untuk menjual produk-produk ibu, buatkan untuk ini usaha Bapak dan Ibu. Ini contoh saya punya halaman saya di Facebook Supasu ya. Jadi silakan kalau mau diikuti, ini Valisa Supasu nama halamannya ya di Facebook. Nah, di sini tempat saya untuk mempromosikan usaha saya ya. Jadi silakan kalau kita punya pribadi itu kan bercampur. Nah, ini yang mungkin belum banyak orang pahami. Si Ibu Jusmi jualan keripik pisang, posting produk keripik pisangnya di akunnya Ibu Jusmi atas nama Ibu Jusmianti. Nah, kalau mau lebih profesional, lebih berdaya saing, buatkanlah sendiri akun untuk usaha kita. Apapun itu, usaha jasa juga boleh, ya, seperti itu ya. Nah, selain promosi di media sosial, Bapak dan Ibu juga boleh rajin-rajin ikut promosi melalui pameran. Pemerintah itu seringkali apalagi di dinas koperasi kadang mengundang pelaku-pelaku UMKM yang punya produk yang berkualitas, kita ikut pamerannya di Sulawesi Selatan, di Makassar kan, di Jakarta, di mana, harus rajin ikut pameran ya. Apalagi kalau produknya yang tahan lama ya,
seperti itu. Jadi ini saya saja rajin ikut pameran, ya. Di Makassar itu misalnya ada event-event ya, seperti dulu saya ikut festival F8, itu saya ikut ya. Kemudian di kampus, promosi di kampus, ada event-event kampus. Ini saya kerjasama dengan mahasiswa ini. Mahasiswa yang menjual produk saya. Saya memberikan mereka keuntungan. Jadi istilahnya sharing keuntungan. Jadi banyak sekali cara untuk meningkatkan daya saing produk kita, Bapak dan Ibu. Memang dibutuhkan kreativitas kita, dibutuhkan wawasan yang luas, wawasan yang cerdas, dan tidak gaptek. Nah, jadi pelaku UMKM sekarang nggak boleh gaptek. Harus jadi belajar lewat Zoom begini tuh sudah hal yang biasa, ya. Oke, banyak sekali pelatihan-pelatihan secara online yang bisa kita ikuti dan itu gratis. Selain Dinas Koperasi, ada dari Kementerian Keminfo, itu kebetulan saya juga menjadi trainer di situ. Bapak dan Ibu silakan daftar, itu berbasis sistem. Jadi tinggal Ibu klik di web, itu di Google, di mesin pencarinya itu, misalnya Dea Kominfo, nah di situ banyak sekali kegiatan pelatihan yang Ibu boleh pilih mau ikuti yang mana, seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Ini 1 jam ya saya menjelaskan. Harapan saya banyak pertanyaan, biar kita bisa berbagi pengalaman, biar kita bisa juga, saya bisa membantu bagaimana meningkatkan daya saing produk dari usaha yang Bapak dan Ibu saat ini lakukan. Saya kembalikan ke Pak Zainuddin. Demikian Pak Zainuddin. Dari saya silakan, layar saya kembalikan ke Pak Zainuddin. Ya, jadi bagi dulu sekian materi dari Bu Dokter Esti. Jika ada hal-hal yang kurang jelas terkait materi yang dipaparkan tadi, boleh silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Aman? Kayaknya cukup. Jadi sekali lagi saya bertanya, ada yang mau bertanya? Aman ya? Ada Pak. Ada. Ada Pak. Baik, saya kira cukup. Ibu saya minta pas dulu untuk kita itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Baik, ketika bisa menyatakan Dokter sudah saya temukan di program. Akan bertanya ketika tanyakan boleh langsung ditanyakan di program. Kira untuk materi. Suaranya dinyalakan dulu mikrofonnya, mungkin Mahdi. Ya, saya ulang ya. Story ya. Ya, saya kira cukup jelas materi dari Ibu Dokter. Terima kasih dan sekali lagi aplaus untuk pemateri kita. Ya, terima kasih. Ya, itu saja Bu. Mungkin ada closing dari Ibu Dokter sendiri. Ya, harapan saya Bapak dan Ibu menjalankan usahanya hari ini setelah ikut pelatihan ini bisa melakukan perbaikan-perbaikan jika ada ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diperoleh selama pelatihan ini, dan berusaha menaikkan kelasnya, jangan level usaha mikro terus, tapi bisa naik menjadi usaha yang menengah dan bisa melakukan ekspor import juga, produknya itu jauh lebih baik lagi. Dan terus bersemangat untuk belajar.
banyak sekali peluang kita untuk belajar bersama. Jika ingin sharing-sharing dengan saya, boleh dibagi nomor WA saya 0811 444 934. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin mungkin diskusi, saya sangat terbuka. Dan boleh juga mengikuti Instagram saya @dr.sri dan Facebook saya Sri Ningsih. Silahkan. Mungkin Pak Madi nanti bisa sharing ya di Bulukumba sana untuk membagikan secara langsung. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti materi saya dengan baik. Alhamdulillah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk materinya hari ini dan sukses selalu Bu. Thank you. Sama-sama sukses. Amin. Ya, sukses ke semua. Ya, saya kira ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ya.